sore semuanya, jumpa lagi dengan saya ya, Kuntreng. Nah, kali ini saya mau membahas pendaftaran IMEI ya. Pendaftaran IMEI untuk ponsel dari luar negeri. Di situ hanya ada 2 pembatasan barangnya, jadi tidak boleh lebih dari 2. Nah, sementara IMEI harus dicek dulu sudahkah terdaftar. Nah, teman-teman sudahkah terdaftar IMEI-nya? Yang IMEI dari luar negeri yang pasti tidak semua HP dari luar negeri itu sudah terdaftar IMEI-nya di Indonesia atau di Kominfo. Dan sesuai dengan ketentuan Kominfo sendiri, setiap kita dari luar negeri kalau ingin menggunakan provider atau SIM card Indonesia, Anda wajib mendaftarkan IMEI-nya. Kalau tidak, HP Anda dari luar negeri tidak bisa dipakai selain menggunakan WiFi. Nah, terus apa sih Mbak untungnya dengan mendaftarkan IMEI? Untungnya ya itu tadi, Anda bisa menggunakan SIM card Indonesia kayak Telkomsel, Friend, dan juga Tri dan lain-lainnya operator yang berbasis di Indonesia, di mana bisa dipakai untuk telepon, bisa juga untuk internet. Terus apakah itu harus kalau sudah mendaftarkan IMEI pasti membayar pajak? Tidak. Karena batasan pajak itu adalah bagi barang bawaan yang nilai harganya lebih dari 500 US dollar. Ya, lebih dari 500 US dollar. Di mana dari US Hong Kong dikuruskan ke US dollar. Dan jika barang Anda kurang dari 500 atau 500 US dollar, Anda tidak perlu membayar pajak. Jadi tidak usah takut ya, tidak perlu membayar pajak. Dan kemudian kalaupun iya lebih dari 500 US dollar, bagaimana sih membayar pajaknya? Yang 500 US dollar Anda bebas pajak, tetapi yang sisanya baru dipajakkan. Nah, dan itu hitungannya adalah nilai pabean. Nilai pabean itu adalah sisa barang yang dimana dipajakan. Nah, contoh harganya 700 US dollar. Di situ yang 200 US dollar adalah wajib pajak, yang 500 tidak wajib pajak. Nah, dan jika Anda mempunyai NPWP, maka bea masuk Anda akan didiskon 10%. Tetapi jika Anda tidak memiliki NPWP, maka itu berbeda lagi. Dan di situ rumusnya akan saya selingkan nanti di deskripsinya, karena saya sudah menulis semuanya di website saya. Dan saya tidak mau mengulang ya. Karena kalaupun saya ulang, sebenarnya teman-teman bisa belajar cara menghitungnya ya kan. Dan untuk masalah ini, saran apa yang bisa saya sampaikan? Saran saya, silahkan tanya kepentingan teman-teman, kebutuhan teman-teman. Adakah teman-teman membutuhkan untuk menggunakan HP Anda di Indonesia dengan SIM card Indonesia? Nah, itu dia. Kalau memang menggunakan, silahkan didaftarkan. Kalau tidak, ya cukup dengan WiFi saja. Jadi HP bisa beli di Indonesia. Sebenarnya tidak ada masalah ya kan, tinggal kebutuhan teman-teman. Terus di situ bagaimana sih Mbak mengisi IMEI? Nah, bagaimana untuk cek IMEI terdaftar dulu ya. Nah, Anda bisa cek IMEI terdaftar atau tidaknya melalui linknya Kominfo, di mana http /IMEI. Nanti saya juga akan saya kasih linknya ya. Nah, jadi teman-teman bisa membaca juga linknya di deskripsi. Nah, terus apa saja sih yang dimasukkan untuk pengisian IMEI itu? Nah, untuk pengisian IMEI yang dimana kita dimana teman-teman perlu ketahui yaitu bagaimana sih mengisi IMEI. Nah, yang diisikan adalah kolomnya terdiri dari nomor penerbangan Anda berupa CX atau GA atau Garuda atau SQ terserah ya. Terus di situ tanggal kedatangan Anda, ada tanggal kedatangan di Indonesia ya. Terus jam kedatangan juga, artinya jam mendarat Anda, arrival date and arrival time. Nah, terus ditambah paspor atau nomor paspor, dokumen Anda adalah paspor dari luar negeri. Terus nomor paspor, nama yang sesuai dengan paspor juga ya ini. Terus di situ nomor paspor, kewarganegaraan, dan email Anda harus ditulis. Kenapa harus ditulis? Karena nanti verifikasi datanya atau barcode-nya akan dimasukkan di email Anda. Ya, jadi waktu simpan masuknya emailnya, barcode-nya ada di email Anda. Jadi Anda harus cek email Anda. Terus kemudian selanjutnya setelah mengisi data diri Anda harus mengisi brand dari tipe HP Anda. Contohnya Samsung, warna hitam,
tipe A51, memorinya 8 GB ditambah kapasitas internal memori 128 GB. Kemudian nomor IMEI-nya ada 2, yaitu 15 digit. Nomor IMEI ada 2 ya, 15 digit, slot depan, slot belakang. Terus di situ harga disesuaikan dengan Hongkong ID. Boleh harga yang sekarang, boleh harga di saat pembelian kalau bisa sih, karena kan kita tidak barang baru ya, jadi disesuaikan harganya. Terus di situ simpan, ketik simpan, Anda akan mendapatkan QR code yang bisa dikirim melalui email atau langsung Anda bisa Anda screenshot, dan QR kodenya bisa Anda scankan di saat Anda berada di Bandara Indonesia setelah Anda karantina, atau sekarang saat ini verifikasi data untuk IMEI ada bea cukai keliling. Jadi sudah dimudahkan, ada pihak petugas keliling untuk scan verifikasi data IMEI Anda. Jadi silahkan dipilih. Ingat, IMEI tidak wajib, melainkan sesuai kebutuhan Anda. Batas minimal barang bawaan adalah 500 US dollar. Jika nilai barang Anda atau nilai harga HP Anda melebihi dari 500 US dollar, Anda wajib membayar pajak sisanya. Kalau Anda melakukan verifikasi data di bandara atau masih di area bandara, Anda bebas yang 500 US dollar. Tetapi kalau Anda sudah keluar dari area bandara atau melakukan di kota Anda, di kantor bea cukai kota Anda wajib membayar keseluruhan. Jadi silakan Anda pikirkan, perlukah Anda mendaftarkan IMEI? Tanyakan kebutuhan Anda dan tanyakan isi dompet Anda. Oke, bye-bye.